Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan masalah kompensasi dan keputusan kerja. Sebelumnya saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Effendi Alfaris 719212930. Setelah saya menjelaskan akan dilanjutkan oleh Lutfi Kalsum dan akan dilanjutkan oleh Olifatun Nisa dan yang terakhir yaitu Dila Safira. Pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia, MSDM. Karena kompensasi merupakan aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait, seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Menurut Panggabean 2002, mengemukakan kompensasi didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Pada prinsipnya, pemberian kompensasi itu merupakan hasil penjualan tenaga para SDM terhadap perusahaan. Namun dalam hal ini terkandung pula pengertian bahwa para karyawan telah memberikan segala kemampuan kerjanya kepada perusahaan. Maka perusahaan sewajarnya menghargai jerih payah karyawan itu dengan cara memberi balas jasa yang setimpal kepada mereka. Sebenarnya hubungan antara perusahaan dan karyawan tidak ubahnya seperti hubungan antara pihak penjual dan pembeli pasar. Maka perusahaan sebagai imbalan atau kompensasi kepada karyawan atas jasa yang telah diberikan. Jadi hubungan antara perusahaan dan karyawan sudah merupakan hubungan simbiosis mutualisis. Hidup bersama saling menguntungkan. Singo de Mejo 2000 mengemukakan kompensasi adalah semua balas jasa yang diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. Tohardi 2002 mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan worth dan keadilan equity. Untuk mencapai tingkat keadilan dan kelayakan yang lebih baik, maka perbedaan pemberian kompensasi hanya berdasarkan kepada perbedaan kegiatan manajerial, tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, dan produktivitas. Selanjutnya, saya akan pasrahkan kepada pemateri yang kedua atau yang akan menjelaskan yaitu Lutfi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Kalsum, NPM 719212928. Aspek kompensasi. 1. Kompensasi langsung. Kompensasi yang diberikan langsung berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan. 2. Kompensasi tidak langsung. Pemberian kompensasi tidak dikaitkan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan disebut juga kompensasi pelengkap. Keuntungan kompensasi pelengkap. Pertama, meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan para karyawan terhadap perusahaan. Kedua, menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran karyawan. Ketiga, mengurangi intervensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan karyawan. Kelompok kompensasi terdiri dari kelompok finansial dan kelompok non-finansial. Kelompok finansial dibagi menjadi dua yaitu 1. Kompensasi finansial langsung, terdiri dari gaji dan insentif. Kedua, kompensasi finansial tidak langsung, berupa fasilitas dan tunjangan. Sedangkan kelompok non-finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifatun Nisa, NPM 719212871. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang tujuan kompensasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, sistem kompensasi. Tujuan kompensasi yang pertama, menghargai prestasi kerja. 2. Menjamin keadilan. 3. Mempertahankan karyawan. 4. Memperoleh karyawan yang bermutu. 5. Pengendalian biaya. 6. Memenuhi peraturan-peraturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. 1. Tingkat biaya hidup. 2. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. 3. Tingkat kemampuan perusahaan. 4. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. 5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Peranan serikat buruh. Sistem kompensasi. Dengan merancang sistem kompensasi yang baik akan memiliki dampak ganda bagi organisasi, karena di satu sisi kompensasi akan berdampak pada biaya operasi, di sisi lain kompensasi akan mempengaruhi perilaku serta sikap kerja karyawan sesuai dengan keinginan organisasi agar karyawan dapat meningkatkan kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Safira, NPM 719212741. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepuasan kerja. Pengertian dari kepuasan kerja terdapat dua macam pengertian. Pengertian yang pertama yaitu memandang kepuasan kerja sebagai suatu reaksi emosional yang kompleks. Reaksi emosional merupakan akibat dari dorongan, keinginan, dan harapan-harapan karyawan terhadap pekerjaan yang dihubungkan dengan realitas yang dirasakan karyawan, sehingga menimbulkan suatu bentuk reaksi emosional yang berwujud perasaan senang, perasaan puas, ataupun perasaan tidak puas. Pengertian yang kedua yaitu kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu ada 4 faktor. Faktor yang pertama, faktor fisiologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan, yang meliputi minat, ketenteraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar karyawan maupun karyawan dengan atasan. Faktor yang ketiga yaitu faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Faktor yang keempat yaitu faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. Selanjutnya, dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Ada 3, yaitu dampak terhadap produktivitas. Mengharapkan produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika tenaga kerja memersepsikan bahwa ganjaran intrinsik, misalnya rasa yang telah mencapai sesuatu, dan ganjaran intrinsik, misalnya gaji yang diterima, kedua-duanya adil dan wajar, dan diasosiasikan dengan prestasi kerja yang unggul. Dampak yang kedua yaitu dampak terhadap ketidakhadiran dan keluarnya tenaga kerja. Ketidakhadiran lebih spontan sifatnya dan dengan demikian kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Lain halnya dengan berhenti atau keluar dari pekerjaan. Perilaku ini karena
akan mempunyai akibat-akibat ekonomis yang besar, maka lebih besar kemungkinannya ia berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap kesehatan. Kepuasan kerja menunjang tingkat dari fungsi fisik dan mental, dan kepuasan sendiri merupakan tanda dari kesehatan. Tingkat dari kepuasan kerja dan kesehatan mungkin saling mengukuhkan sehingga peningkatan dari yang satu dapat meningkatkan yang lain, dan sebaliknya yang satu mempunyai akibat yang negatif juga pada yang lain. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.